pada podcast kanal Abraham Samad Spek Op dengan Komjen Pol Purn Drs. Bugroseno SGH. Dibahas tentang pemberhentian penyelidikan laporan ijazah palsu oleh Bareskrim Polri. Ini gonjang-ganjing lagi nih kepolisian Pak Ugro ya. Kemarin setelah Bareskrim mengumumkan bahwa ijazah Pak Jokowi identik, dia memakai istilah identik ya, bukan otentik. Akhirnya masyarakat bertanya-tanya nih, karena kan sebenarnya tahapannya masih di tahapan penyelidikan ya, belum di penyidikan ya. Tiba-tiba dia mengeluarkan bahwa kasus ini tidak bisa dilanjutkan dan dihentikan. Belum lagi kalau kita bicara cara dia menjelaskannya tentang ijazah itu, katanya sudah dilakukan uji forensik katanya. Tapi lagi-lagi dia tidak bisa menjelaskan mekanismenya serta cara pengujian forensiknya itu bagaimana. Waktu jumpa pers juga dia tidak memperlihatkan. Harusnya kan dia memperlihatkan untuk meyakinkan wartawan Pak Ugro ya. Kan yang di belakang di layar monitor itu cuma foto-foto ya. Menurut Pak Ugro apa yang sedang terjadi di Bareskrim Pak Ugro? Ada kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ada KUHP dan sebagainya. Tapi penghentian penyelidikan ini tidak diatur di Hukum Acara Pidana. Iya, tidak ada dalam KUHP. Ya, jadi surat edaran ini kalau masuk strata undang-undang itu masuknya di mana? Kan sulit nih. Iya. Hierarkinya ya, nggak masuk. Hierarkinya sulit dimasukkan kemana. Jadi bukan suatu putusan edaran itu. Jangan dulu Pak Ugro. Berarti surat edaran ini tidak punya kedudukan hukum ya? Tidak ada kedudukan hukumnya karena hanya menyebut penyelidikan. Jadi tidak boleh Polda menyatakan atau mengikuti putusan Bareskrim bahwa kan di sana sudah dikatakan bahwa identik. Jadi Anda harus dilanjutkan, nggak bisa gitu ya, nggak bisa, harus beda ya. Kepastian hukumnya belum ada, kan masih penghentian penyelidikan. Jadi harus ditingkatkan dulu penghentian penyidikan dulu, dan itu proses pra-peradilan. Pra-peradilan masih berproses lagi ke depan. Oke, jadi justru dengan adanya putusan dari Bareskrim kemarin ini tidak serta-merta Polda bisa melanjutkan perkara para terlapor ya, Roy Suryo CS dan Rismon ya Pak ya? Ya. Pada podcast Forum Keadilan bersama Reza Indragiri, Rismon Sianipar dan Bambang Rukminto berlatar belakang hasil pers konferensi Bareskrim dan selain membahas hasil panggilan verifikasi Rismon Sianipar oleh Kepolisian RI, juga membahas tentang bagaimana kinerja lab forensik, bahkan membicarakan beberapa kasus lain yang pernah ditangani oleh lab forensik Kepolisian RI. Saya siap ditersangkakan, dikriminalkan seumur hidup juga saya siap. Ini kepala laboratorium komputer forensik Mabes Polri, Muhammad Nur Al-Azhar. Kasih kata oknum, kasih kata Muhammad Nur Al-Azhar. Di depannya kasih oknum. Kombes, bukan oknum. Itu kepala laboratorium komputer forensik. Seharusnya diapakan? Ya dipenjara seumur hidup. Nusa Kambangan. Pak Prabowo suruh minta maaf kepolisian itu. Mereka berhutang budi untuk memperbaiki ini, minta maaf sama rakyat. Kesimpulan dari Dirtipidum lewat laboratorium komputer forensiknya itu sangat prematur. Kalau kita bicara tentang keotentikan, maka kita masuk lebih dalam ke ilmu bahan. Kapan bahan itu dibuat? Periode waktu, prediksi waktu dibuatnya, kertas lembar pengesahan skripsi itu tahun 80-an. Tahun berapa? Ada kromatografi, makroskopi, dan lainnya. Seorang ahli digital forensik diperiksanya di Subdit Keamanan Negara. Saya tidak paham. Bang Rismon ini sudah mengganggu negara. Pikir mereka seperti itu. Bang Rismon ini membocorkan rahasia negara. Gitu loh. Ini mungkin itu lebih tepatnya. Bang Rismon ini nekat karena sadar tidak sadar menghadap-hadapkan diri, bahkan seolah mendelegitimasi Puslap 4. Sebuah instalasi yang punya ISO 17025 tentang General Requirements for the Competence of Testing Laboratory. Jangan macam-macam ini. ISO kawan ini. Terus SOWAT Bang. Kita lihat track record-nya. Apa track Kasus record-nya? Vina Cirebon. Apa yang terjadi pada Ekstraksi SMS 22.14.10. Tidak mereka pakai itu dalam reka adegan. Satu, Vina Cirebon. Bentar Bang. 22.14.10. Yang diduga terjadi pemirkisiin dan pembinihin. 21.30 sampai 21.15 sampai 22.30. Bayangkan kalau masih ada ekstraksi SMS 22.14.10 dalam periode waktu yang dituduhkan itu. Kalau itu dipakai dalam reka adegan oleh polisi, apa yang terjadi? Bubar skenario itu, Bang.
Itu produk polisi. Ya, cuma satu kasus Dua, Eki. Jessica. Ya, menggunakan e-Redshop, software gratisan yang Windows operating system. Dan berbohong mengatakan itu software yang memang tersedia di DVR. FD161S, DVR Telview. Padahal itu Linux operating system. Beda alam. Di sini laut, di sini udara. Nggak mungkin itu. Dan tetap berbohong. Itu produk laboratorium komputer forensik Bareskrim Polri itu. So what? Penipu. Hanya dua Itu kekilafannya. cacat. KM50. Mau saya ceritakan. Apalagi KM50. Polisi memerintahkan data CCTV, HP di rest area KM50 dihapus. Belum lagi genangan darah tidak di polis lain. Dibersihkan. Terus 20 jam sebelum kejadian 7 Desember, 20 jam sebelumnya, fiber optik putus, percaya nggak? Tidak dianalisa serat optiknya itu bagaimana, digunting, dimakan tikus atau apa, kena petir. Nggak ada, Bang. Hanya dibilang tidak dapat mengirimkan gambar ke server kami di Bekasi. Percaya nggak itu? Bayangkan, data CCTV, data HP di masyarakat rest area KM50, itu sangat penting dalam digital forensik. Kenapa Rismon Sianipar siap didudukkan di kursi terdakwa? Saya tidak akan menyerah di pengadilan, saya akan keras-kerasan membuktikan keilmuan saya. Dan Pak Jokowi membawa bukti-buktinya secara langsung ke pengadilan dan menjelaskan proses akademik yang dilaluinya. Siap nggak Pak Jokowi? Pada acara diskusi rakyat bersuara, Rai Suryo dan Rismon Sianipar tetap tegas menyampaikan bahwa keputusan Bareskrim sangat tidak tepat dan masih menimbulkan pertanyaan publik. Sementara penasihat hukum Jokowi lebih menitik beratkan tentang ancaman fitnah, ancaman penggiringan opini, dan ketidakhadiran pelapor ijazah palsu yang tidak hadir saat pemeriksaan, yang pada akhirnya ada klarifikasi bahwa pelapor tidak hadir karena belum menerima panggilan dari Bareskrim Mabes.